Terima kasih kita datang pada Tuhan Yesus pada saat ini dalam acara perayaan Paskah. Selain daripada hari Minggu, juga kita merayakan hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus Kristus. Baik, kita akan ikuti. Yesus sudah bangkit, gitu ya. Yesus sudah bangkit, itu temannya Paskah kebangkitan Yesus. Minggu 4 April 2021. Bisakah kita nyanyi dalam bahasa Batak? Ya, yang belum mengerti bahasa Batak nggak apa-apa lah. Karena nyanyi kebangkitan ada banyak, tapi saya teringat bahasa Batak ini, dan sampai hari ini seluruh Kristen, khususnya orang Batak, menyanyikan lagu ini hari ini juga. Kita akan nyanyikan sama-sama. Ya. Nampak tulisannya dari belakang? Bisa lah ya. Buatkan ya. Haleluya, nungahehe Yesus. Amin. Iya, haleluya bukan milik orang Pentakosta, bukan milik orang karismatik, tapi milik orang percaya kepada Yesus. Kita lanjut. Apa arti kebangkitan Yesus dalam hidup kita? Yang pertama, jadi saya hanya bagi 4 bagian hari ini untuk kita. Masih banyak arti daripada kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus di kayu salib, atau kebangkitan Yesus dari kematian. Tapi yang sampaikan di sini adalah 4. Yang pertama, kebangkitan Yesus membuktikan atau memberikan bahwa kematian diganti dengan kebangkitan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Ulangi, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tapi adakah kematian tanpa kebangkitan? Ada. Nah, kalau dia mati dan bangkit, maka saya bikin 7M. Apa? Tapi kalau tidak bangkit, 4M. Apa? 4 dan 7. Apakah itu? Kalau dia mati tapi tidak bangkit, ceritanya begini. Mangan, minum, modum las mate. Ulangi. Mangan, minum, modum las mate. Apa artinya? Makan, minum,
tidur, mati. Udah. Itulah yang disebut mati tidak bangkit. Jadi kalau yang mati bangkit lagi apa? Berapa tadi M-nya? 7. Mangan, minum, modok, mate, mulak, mangolu, muse. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Nih, kalau tadi 4M apa? Terus kalau 7M? Coba kira-kira lihat yang di kiri kananmu itu, nanti akan bakalan 4M atau 7M. Atau coba dulu bayangkan yang di rumah yang tak pernah ke gereja itu, yang tidak pernah ke gereja itu, tunggu nanti orang gereja datang ke rumahnya, tapi dia tidak pernah ke gereja, tapi orang gereja akan datang ke rumahnya. Bukan sekarang, tapi nanti hari M terakhirnya itu mate, baru datanglah gereja bikin sakramennya. Menurut saudara M4 atau M7? Makanya pulang dari sini kasih tahu sama mereka, Pak, Ma, Kak, Eda, Inung, Abung, unang Opa Endah, jadi muharram itu M. Apa sih maksudmu? Kasih tahu. Kalau hanya 4M sama dengan manuksioto. Tahu manuksioto? Apa itu manuksioto? Ayam potong. Berapa sih kilo manuksioto? Tergantung otona. Iyalah, tergantung bodohnya. Semakin bodoh semakin murah. Iya, oke, terima kasih. Jadi kematian diganti dengan kebangkitan. Inilah harapan dalam diri kita. Ada orang yang mati muda, ada orang mati tua, tapi ada juga orang sudah minta mati, nggak mati-mati. Ada orang sudah diobati ke sana kemari, mati juga, habis uangnya, habis tanahnya dijual untuk berobat, mati juga. Pilih yang mana? Mati tak mati? Namanya setengah mati, gitu ya kan? Arti setengah mati tahu? Arti setengah mati tahu? Lumpuh, ya kan? Stroke, itu namanya mati sebelah. Nah, itu mati somati. Jadi seharusnya kalau sudah lumpuh sebelah, tinggal nunggu. Sebelum aku dipanggil Tuhan, saya harusnya setia sama Tuhan. Gitu ya. Jadi sebelum Anda lumpuh, setialah sama Tuhan. Amin. Karena sudah lumpuh nanti susah itu cari Tuhan. Jadi kita lihat di sini, kematian diganti dengan kebangkitan. Ini yang kita harapkan, ini yang kita rindukan. Soal yang mana yang terbaik? Menurutmu yang terbaik mati setelah 120 tahun, mati setelah 90 tahun, itu menurutmu. Tapi Tuhan lain ceritanya. Mungkin saudara bilang maunya mati laku sekarang, itu baru menurutmu, tapi Tuhan lain kehendaknya. Makanya orang bilang gini, oh mati mau fungsi takum mau begu katanya kan, tapi nggak mati-mati juga dia. Nah, jadi saya ulang katakan, itu Tuhanlah yang tahu soal kematian. Amin. Tapi kalau kau mau bangkit, mulai sekarang kau pikirkan bagaimana supaya kau bangkit nanti setelah mati. Supaya jumpa. Dengan siapa kau jumpa? Dengan siapa? Dengan kekasih. Dengan siapa di sini punya kekasih? Yang udah mati kekasihnya siapa? Udah mati, betul. Gak usah takut bilang itu ngaku itu. Iya. Lah, orang sini bilang aku belum mati kekasihku katanya. Nih dengar, benar yang dibilang orang sebelah sini. Orang sini tadi diam aja nggak ngerti tuh. Yesus kekasih jiwaku. Jadi siapa kekasih kita?
Nah, jadi kalau kita mati bangkit kembali ketemu dengan siapa? Kekasih dulu. Kekasih nomor 1 siapa? Kekasih nomor 2, nomor 3. Bah, 1 sampai 10 Tuhan Yesus. Ya udah nggak apa-apa deh. Kita lanjut. Mari kita baca dalam Lukas pasal 24 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Pasal 5 ayat 24 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. Kalau saudara masih bisa lihat ke layar saya. Lukas pasal 24 ayat 5 sampai dengan 7. 3, 2 ya. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Oh, masih ada ayat 7-nya ya. Ayat 3, 2 ya. Yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saya sangat tertarik dengan ayat yang ke-5-6 ini. Berkata begini, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Kenapa? Karena Maria atau perempuan-perempuan itu mencari Yesus yang mati dikubur, sementara Yesus hidup, bangkit dan tidak ada di sana. Saudara Tuhan, adalah salah besar mencari yang hidup di tempat yang mati. Katakan amin. Nah, mencari Yesus di kuburan adalah salah. Tadi pagi saya tidak tahu ada di Rantau, saya nggak sempat keluar tadi pagi karena saya bagusin air. Tapi kalau di kampung kami pagi-pagi tadi pagi banyak orang pergi ke kuburan. Iya kan? Karena dia ingin, "Iya akka beru-beru laudotu tanomani." Jadi dia ingat lagu itu, yang diingat lagu itu. Pergi orang itu, laki-laki nggak ada. Berarti kadang-kadang lebih banyaknya perempuan tertipu, ya kan? Laki-laki, kenapa kamu pergi? Ah, mana lagi Yesus di kuburan? Pasti gitu jawabnya. Makanya nggak ada yang laki-laki yang ziarah. Yang ada sampai di kuburan dia nangis-nangis. Yang dicari siapa? Oke, kita batasi dulu. Ayat ini berkata Yesus. Amin. Tapi kalau ada orang Kristen masih pergi ke kuburan mencari, berkata-kata, berdoa, meminta kepada opung yang sudah mati. Pertanyaannya, opungnya masih di situ atau sudah tidak di situ lagi? Kalau saudara percaya bahwa opungmu adalah percaya Yesus, dia tidak di situ lagi. Tapi kalau saudara percaya bahwa itu adalah memang 4M, ya udah gak apa-apa, pergi antarkan. Bikin ngomong-ngomong kalau dia hanya 4M. Tapi kalau kau yakin opungmu adalah 7M, ngapain kau kesana? Kau mencari yang hidup di antara orang. Nah, saya ulangi katakan tadi, yang paling banyak tertipu apa? Paling banyak digombali. Percaya aja dia. Percaya. Kau lihat tadi Petrus dan yang lain. Udah nggak ada, ya sudah pulang kita katanya. Ya kan, betul kan? Pulang kita. Tapi si Maria itu tadi masih di situ nggak? Masih nangis pula lagi di. Si Petrus nangis nggak? Nggak ada. Makanya kalau ada orang mati kematian, kemalangan, iya kan? Anak laki-laki dengan anak perempuan, siapa yang paling banyak nangisnya? Ah, kalian terus gitu. Laki-lakinya? Kalau suaminya yang mati, istrinya nangis gak? Nangisnya kayak mana? Wih, ngeri kali lah. Tapi dibalik, kalau istrinya yang nangis, kalau istrinya yang mati, suaminya
Aduh, kena kalian semua. Coba kalau bapak itu yang baju udah habis terus, nggak main nanggung, nggak main, udah lepas sih, makin dibilang kayak gitu makin. Tapi kalau misalnya istrinya yang mati, suaminya hidup, malah waktu dia pura-pura lagi, nggak pura kata hidup kok. Ayo kita lanjut. Jadi kematian itu akhirnya adalah kebangkitan. Amin. Jangan lihat kematiannya, jangan sedih kematiannya, tetapi berbahagialah akan kebangkitan. Oleh sebab itu saudara Tuhan, kunci jalan satu-satunya adalah supaya kita 7M, supaya kita bangkit, supaya kita hidup kembali adalah percaya Yesus. Amin. Yesus berkata, akulah dan hidup. Artinya hidup hanya adalah di dalam Yesus. Di luar Yesus saya katakan 4M. Amin. Di luar Yesus 4M. Manusia sedih kilo. Nah, dari kau tahu dah loh. Jawab boleh sekarang ya. Jadi yang di sini ada penjual ayam. Jadi kalau ada orang pajak di sini, seperti Pak Sem jual ayam, berapa ayamnya sekilo Pak? Tanya, jawabnya Pak. Dari mana kalian belajar katanya nanti ya? Baik, kita lihat nomor berapa sekarang? Nomor 2, bercepat. Apa tadi? Ketakutan diganti dengan sukacita. Ya, ketakutan diganti dengan sukacita. Ya. Ketika Yesus mati, lalu mereka sedih, pergi ke kubur, hilang, ketakutan lagi. Wih, saudara, kalau ada orang meninggal tiba-tiba jatuh piring di dapur, saudara makin kejar atau makin pergi? Jujur dikejar, jatuh piring di dapur. Orang bilang ngarobe mana bah katanya. Saudara kejar atau saudara takut? Takut kan? Munafiknya manusia. Masih tinggal hubungan. Seminggu lagi dia setelah dikubur jatuh piring di dapur, lari apa datang? Pergi. Takut. Jadi kematian itu membawa ketakutan. Amin. Sekali lagi, kematian itu membawa ketakutan. Takut. Bagaimana besok kalau mati bapak kami ini? Bagaimanalah aku mengurus anakku? Begitu ya kan? Banyak saya lihat di sini yang babalu yang sudah janda, ketika ditinggalkan memang awalnya ketakutan, tapi sekarang siapa takut gitu ya? Karena percaya Tuhan pelihara. Terus kita lihat ayatnya. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 20. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Mari kita baca sama-sama. 3 2 ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-19-nya tadi dikatakan bahwa murid-murid itu takut. Mana tadi? Mereka memang takut mereka kepada orang Yahudi, tapi yang jelas ketakutan datang, kekhawatiran datang, kegelisahan datang, bingung.
bingung. Kadang-kadang orang yang mengalami kemalangan, makan aja pun nggak selera, ngomong aja nggak selera. Tetapi ayat yang ke-20-nya berkata, dan sesudah berkata begini, menunjukkan yang lambung kepadanya, murid-murid itu apa? Ketika melihat Tuhan. Sekali lagi, bersukacita ketika melihat. Ketakutan sinonim dengan kesusahan. Ketakutan sinonim dengan atau berserupa dengan kegelisahan. Ketakutan sama dengan penderitaan. Banyak orang sekarang yang gelisah, ketakutan, bersukacita kalau sudah dapat uang, kalau sudah dapat berkat, kalau sudah dapat rezeki. Paham maksud saya? Banyak orang yang susah, orang yang khawatir, orang gelisah, bersukacita hanya karena berkat jasmani. Tapi pada saat yang ini aku mau sampaikan kepada kita semua, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, penderitaan dapat diganti dengan sukacita ketika sama-sama kita baca, ketika mereka melihat Tuhan. Hanya bertemu dengan Tuhan, maka sukacita akan diberikan kepadamu. Bukan bertemu dengan materi, bukan bertemu dengan berkat, bukan bertemu dengan, karena belum tentu orang yang berlimpah materi ada damai di hati. Hai Bapak Ibu kekasih sama Tuhan, saudara-saudaraku para ibu yang ada hari ini, bagaimanakah dengan anak-anak nanti? Siapa yang tidak takut sudah 1 tahun lebih jalan 2 tahun tidak sekolah? Bagaimana masa depan mereka? Belum lagi nanti situasi narkoba yang merajalela, demi uang apapun dilakukan sekarang. Masih bersyukur kita, pemimpin kita masih waspada ketat terhadap narkoba, itu pun masih kebobolan. Bagaimana pula kalau pemimpin nanti malah mafia-mafia dibebaskan? Bagaimana kau bisa menjaga ini? Satu hal, biarlah Tuhan menjaga mereka. Amin. Suruh mereka sekolah minggu, suruh mereka beribadah, anak-anak gadis di rumah, walaupun nanti mereka diberkati tidak di gereja ini, bagiku tidak masalah. Gak persoalan sama aku. Paling kalau mau pergi ya udah permisi sama penggembala. Amin. Udah janji kemarin kan? Gak apa-apa lah. Mau diberkati di gereja ABCD 24 gereja juga nggak apa-apa. Kalau bisa sih di sini biar keren sedikit. Memang kalau di Pak Mus diberkati, ya keren lah. Dari mana kau tahu keren? Iya. Pendetanya kalau khotbah pakai LCD. Sehingga kalau saya khotbah lebih setengah jam pun dia mati itu. Coba kalau nggak ada, ini anak teorisan buat tuan godam do non. Kita lanjut. Jadi kita lihat saudara, kita lihat di sini bahwasanya jalan satu-satunya mengganti ketakutan, penderitaan, kecemasan, kekhawatiran hanya satu, berjumpalah dengan Tuhan. Makanya saya khotbahkan semenjak Covid Corona, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Dengarkan Bapak Ibu kekasih nama Tuhan, kiranya Tuhan terus memelihara kita di tempat ini.